Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Asabit. NIM saya 120340078. Saya dari TPP 11, Program Studi Teknik Sistem Energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam dua program. Baik, langsung saja. Pertama, dari program Logarithm. Di sini bisa dilihat alurnya, yakni dari main masuk ke integer dideklarasikan. Ada R, M, max pilihan, re, I, frekuensi total maksud saya, save 1, save 2, real, red. Ini untuk bilangan real ya. Jadi bilangannya yang bisa koma-komaan. Lalu selanjutnya masuk ke samping sini. Di sini programnya akan mengeluarkan output selamat datang di program perhitungan, lalu masukkan input pilihan apa yang ingin dimasukkan. Berdasarkan integer ini tadi di sini ada pilihan sudah dideklarasikan. Lalu dari pilihan ini nanti akan masuk ke sini. Di sini ada percabangan. Percabangan pertama yakni sistem akan memilih jika seandainya pilihannya itu bernilai 1, maka dia akan menjalankan program yang ini. Jika 2, dia akan menjalankan program yang ini. Jika 3, dia akan menjalankan program yang ini. Dan jika selebihnya, dia akan menjalankan program yang lainnya. Baik, dari program yang pertama. Pada program yang pertama, di sini sudah dideklarasikan X1 sama dengan 0, X1T, lalu frekuensi T sama dengan 0. Lalu di sini memberikan output selamat datang, lalu inputnya R, suruh masukkan R. Banyaknya array. Di sini kita pakai kenapa di sininya R? Karena nanti jumlah arraynya itu ditentukan oleh kita. Lalu masuk ke sini integer array. Nah, di sini bedanya real dan integer. Integer ini bilangan bulat. Dan untuk real ini bilangan yang menggunakan koma-komaan gitu. Karena di sini nilai X itu adalah nilai yang bisa koma-komaan, jadi kita menggunakan real. Sedangkan untuk array yang frek di sini saya tunjukkan untuk frekuensi gitu kan. Frekuensi itu banyaknya data, dan banyaknya data itu kemungkinan besarnya itu tidak menggunakan koma-komaan. Lalu di sini ada pesannya, pastikan Anda memulai perintah. Nah, di sini kita menggunakan for i sama dengan 0 sampai for r sama r min 1. Kenapa r min 1? Karena jika kita menggunakan r saja, array itu basisnya itu dari 0 sampai dengan bilangan terakhirnya 10 gitu. Satu bilangan sebelum terakhir. Misalnya r-nya itu kita pakainya 10, maka array itu bilangannya itu mengambil data dari 0 sampai 9. Oleh karena itu, for-nya juga kita kondisikan sesuai dengan array-nya. Kita mulai dari 0 sampai dengan satu angka sebelum angka terakhir. Lalu di sini akan melakukan pengulangan, yakni silahkan masukkan nilai dan frekuensi, input X1, input frekuensinya, ini I-nya ini datanya jadi disimpan ya. Lalu di sini langsung dimasukkan ke rumus. X1 SI sama dengan X1 I dikali frekuensi. Jadi ini hasil dari yang ini dan ini dikalikan hasilnya X1 S I. Di sini saya S maksudnya sementara gitu, X1 sementara. Lalu di sini X1 total sama dengan X1 total ditambah X1 SI. Jadi hasil dari frekuensi ini nilai X dikalikan frekuensi dijumlahkan dengan X1T, hasilnya akan segini. Kenapa tadi kita menggunakan X1T sama dengan 0, frekuensi T sama dengan 0? Itu kita deklarasikan karena menggunakan ini nih, jika pengulangan X1T sama dengan X1T sama dengan X1S, jika belum dideklarasikan, program akan tidak berjalan karena X1T ini sebelumnya tidak diketahui nilainya berapa. Oleh karena itu kita harus mendeklarasikan dulu sebelumnya 0. Lalu ini frekuensi konsepnya sama dengan yang di atas. Lalu lanjut ke rata-rata. Di sini outputnya akan memberikan nilai rata-ratanya berapa. Nah, di sini ada deklarasi re sama dengan 2. Kenapa re sama dengan 2?
Nanti karena untuk di pengulangan ini menggunakan res sama dengan 1. Jika res sama dengan 1, maka program akan balik lagi ke atas untuk mengulangi pilihan tadi. Ini diajukan untuk pilihan yang terakhir selain pilihan 1, 2, dan 3. Jika seandainya tidak menggunakan pilihan di antara di luar itu, maka program akan memberikan menu, maaf, menu yang Anda pilih tidak tersedia, silakan masukkan kembali. Lalu kita akan masukkan kembali pilihannya antara pilihan ini. Lalu re-nya dideklarasikan 1, sehingga yang tadi di sini do-nya re-nya sama dengan 1 akan balik lagi ke atas. Lalu di pilihan kedua tidak terlalu berbeda, kita menggunakan array juga seperti ini. Dan di sini kita menggunakan save 1 sama dengan i gitu, frekuensi. Ini kita gunakan dengan apa? Karena untuk mencari nilai modus. Nilai modus itu dicari dengan frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini bisa dilihat jika seandainya frekuensi total itu lebih besar daripada frekuensi i, itu maksudnya input frekuensi yang dimasukkan tadi, maka dia tidak frekuensi total itu akan langsung diambil. Seandainya tidak, maka frekuensi total akan diganti nilainya dengan frekuensi i, frekuensi yang baru ini. Lalu data yang ke i ini akan di save gitu, data ke i. Misalnya seandainya perubahan ada frekuensi yang i kedua ini besar nih, lebih besar daripada frekuensi t, dan untuk kedepannya tetap yang lebih besar itu dipegang oleh frekuensi i sama dengan 2, maka i sama dengan 2 akan di save. Lalu saat di sini kita masukkan kembali gini, x1 save 1. Save 1 maksudnya karena save 1 sudah dideklarasikan dengan i, seperti contohnya tadi i sama dengan 2 gitu, maka dia akan mengambil data x yang kedua. Lalu seperti biasa re sama dengan 2 dideklarasikan agar programnya lanjut ke bawah, tidak mengalami pengulangan. Lalu untuk yang program terakhir sama saja seperti yang tadi, konsepnya seperti yang kedua, pilihan kedua. Yang berbeda hanya dia mengambil dua konsep gitu. Satu, kita menggunakan variabel x1t untuk mengambil nilai nilai maksimumnya. Lalu yang kedua kita menggunakan x1m, maksudnya minimum. Dan yang membedakan karena maksimum itu menggunakan bilangan terbesar, jadi seandainya dia lebih besar akan diabaikan, seandainya lebih kecil dia akan mengganti nilai yang tadinya masih kecil dengan nilai yang baru. Bedanya dengan yang kedua yakni lebih kecil. Jadi seandainya nilai ini lebih kecil, maka dia akan mengganti dengan nilai akan tetap sama. Seandainya jika nilainya lebih besar, maka dia akan mengganti nilai yang x1m ini akan mengganti dengan nilai x1i. Jadi dia mengambil nilai yang lebih kecil. Lalu di save untuk dikeluarkan di sini nanti. Sebelumnya saya deklarasikan seperti ini. X1t sama dengan 0 karena 0 adalah bilangan yang paling kecil gitu. Untuk nilai x biasanya bilangan paling kecil itu 0. Lalu x1m-nya saya ambil 9999 karena kita ambil dari bilangan terbesar gitu. Jadi biar dia bisa mengganti dengan bilangan terkecil mulai dari paling gede dulu. Baik, seperti ini flowchartnya. Saat sudah mencapai akhir, terima kasih telah menggunakan program input array lagi. Jika seandainya kita tekan array-nya sama dengan 0, maka dia akan mengulang lagi ke atas, ke menu atas, menu home, ke menu paling atas. Dia akan mulai lagi ke sini. Namun seandainya jika kita menekan selain 0, maka program akan berakhir. Setelah flowchartnya bisa kita lihat program CPP-nya seperti ini. Hashtag include IOStream using namespace std integer main. Di sini integernya kita langsung jabarkan. Ada float, lalu do seperti yang tadi, do seandainya do yang paling besar itu tadi untuk re, yang re sama dengan 0. Jadi yang untuk terakhirnya jika re-nya sama dengan 0, maka dia akan kembali ke atas. Di sini kita menggunakan endline, jadi dengan maksud agar habis kata-kata ini, kata-kata yang selanjutnya ditampilkan pada baris yang berbeda. Lalu di sini ada percabangan, if pilihan sama dengan 1, jika pilihannya 1, x1t, frekuensi t 0, kodenya. Namun bedanya pada program CPP, saya menggunakan float, bahasanya float bukan real. Untuk di Flogorithm menggunakan real. Seperti ini programnya untuk di CPP.
Oke, sekarang waktunya dijalankan. Bagaimana programnya akan berjalan? Seperti ini. Selamat datang di program perhitungan statistika. Pilih. Karena kita sudah menggunakan yang do tadi dengan pengulangan array, jadi kita bisa seandainya pengguna memasukkan nilai selain 1, 2, 3, misalnya 5, kan? Maka program akan mengklaim, maaf, menu yang Anda pilih tidak tersedia. Silakan masukkan kembali pilihan. Jadi kita dipaksa untuk memasukkan antara 1, 2, dan 3 gitu. Misalnya kita menggunakan program yang rata-rata 1. Silahkan masukkan jumlah data yang ada. Jadi kita ditunjuk untuk memasukkan jumlah data yang ada. Misalnya jumlah data ada 4. Dan di sini suruh masukkan nilai dan frekuensi. Pertama nilainya X-nya misalnya 3. Frekuensinya ada 4. Nilai X-nya 2. Frekuensinya ada 5. X-nya 4. Frekuensinya ada 5. X-nya 4. Frekuensinya ada 9. Lalu dia akan menampilkan rata-ratanya. Dan menanyakan kembali, apakah Anda ingin mengulanginya lagi? Jika ingin, 0. Gitu. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk program yang kedua, modus. Di sini untuk mengurangi lamanya waktu, kita menggunakan jumlah datanya 3 saja. 3. Karena modus itu mencarinya frekuensi, nilai X saya abaikan ya. Nilai X saya tetap menggunakan angka 1. Untuk nilai X1, untuk frekuensi yang pertama, kita pakai 2 misalnya. Lalu nilai X1 lagi. Untuk frekuensi yang ketiga, kita ambil misalnya 8. Dan untuk nilai yang ketiga, frekuensinya misalnya kita pakai 4. Maaf, ada terjadi kesalahan. Kita ulang lagi, mode 1, data 3. Untuk setiap frekuensi kita ganti X-nya ya. Saya salah menggunakan 1 saja. Jadi saya ganti untuk pertama kita menggunakan X-nya 1. Tadi seperti tadi frekuensinya. Lalu untuk yang kedua X-nya 2 untuk membedakan. Frekuensinya 9. Lalu yang terakhir X-nya 3, frekuensinya 4. Lihat, di sini modus data yang Anda masukkan ada 2. Kenapa 2? Karena nilai X2 muncul sebanyak 9 kali. Baik, langsung saja kita masuk ke program yang ketiga. Program yang ketiga yakni mencari nilai maksimum dan minimum. Jadi di sini mencari nilai X-nya ya, yang mempengaruhi nilai X-nya. Frekuensi tidak mempengaruhi. Tandanya kita masukkan program ada 5. Di sini frekuensi kita pakai 1 saja karena tidak mempengaruhi. Untuk bilangan kita buat urut saja, atau lengkap 1, frekuensinya ada 1. Lalu 2 ada 3, nilai X-nya 3. Ada 1. 5 ada 1. 7 ada 1. Dan terakhir 9 ada 1. Bisa dilihat nilai maksimum dari data ada 9 karena di antara nilai X yang dimasukkan tadi, yang paling besar ada 9. Sedangkan nilai minimum dari data adalah 1. Untuk mengurangi kecurigaan, kita menggunakan bilangan acak. Ya, datanya kita ganti jadi 3 saja. Yang pertama nilai maksimumnya misalnya kita menggunakan bilangan acak ya, X-nya misalnya 6. Lalu di sininya misalnya 9 nilainya. Kita menggunakan 1. Dan terakhir kita kecil 2. Ya, program tetap mendeklarasikan 9 sebagai nilai maksimum dan 2 sebagai nilai minimum. Karena di antara 6, 9, dan 2 yang paling kecil adalah 2 dan paling besar adalah 9. Lalu tekan selain 0 untuk keluar. Selesai. Program pertama selesai. Baik, sekarang kita akan masuk ke program kedua. Baik, ini program kedua. Konsepnya hampir sama seperti tadi. Saya menggunakan pengulangan array karena saya senang dengan program yang dapat diulang gitu. Apakah Anda ingin mencobanya lagi seperti itu? Seperti biasa, integer. Sini saya menggunakan pilihan lalu array, ada I dan D. Lalu di sini bilangan realnya ada cukup banyak. Di sini saya menggunakan program dari fisika berdasarkan praktikum fisika dasar 1.
paling awal, yakni pengukuran dan kesalahan. Di sini pertama output sama datang di program fisika. Seperti biasa, ada row, standar deviasi, dan ketelitian. Dan dia akan mengecek kembali. Jika ada yang salah, dia akan mengulanginya kembali. Jika benar, dia akan masuk ke dalam 3 program ini. Untuk program pertama, row, ini adalah program yang simpel, yakni memasukkan berat, lalu volume. Rumusnya yakni row itu berat dibagi volume, dan akan dihasilkan besar row adalah sebesar P yang sudah dimasukkan rumusnya. Lalu akan mendeklarasikan race sebagai 2 untuk tidak terjadi pengulangan. Lalu selanjutnya di program yang kedua memiliki tingkat kesulitan yang cukup, yakni seperti yang sebelumnya kita mendeklarasikan dulu SDT SDS, karena di bawahnya kita ada menggunakan rumus penambahan secara terus-menerus. Di sini input D, berapa jumlah data yang ingin kita masukkan. Lalu di sini mulailah pengulangan. Silahkan masukkan data ke berapa gitu lah. Lalu SD ini akan menyimpan dan SDT akan melakukan pengulangan. SDT ini saya menggunakan untuk mencari rata-rata, karena rata-rata adalah jumlah semua bilangan dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini SDR maksudnya adalah rata-ratanya dari jumlah bilangan tadi dibagi dengan banyaknya bilangan. Baik, selanjutnya kita menggunakan pulangan lagi. Untuk apa? Karena pada standar deviasi, yakni program yang digunakan adalah akar dari data pertama dikurang rata-rata. Jadi di sini saya mencari rata-rata terlebih dahulu, lalu menggunakan perulangan untuk mencari data akarnya. Jadi di sini saya menggunakan SDS sama dengan ditambah SDI tadi, karena datanya sudah tersimpan, kita bisa menggunakan perulangan seperti ini kembali. Maka data yang sudah dimasukkan tadi akan keluar kembali di sini, lalu dikurang dengan data rata-rata pangkat 2. Lalu di sini SDD adalah nilai dari total keseluruhannya. SQRT ini adalah akar. Jadi kita menggunakan SQRT, SDS dibagi D dikali D dikurang 1. Ini adalah rumus standar deviasi. Lalu akan mengeluarkan hasilnya di output. Tidak lupa re sebagai deklarasi untuk tidak mengulangi kembali. Lalu pada program yang ketiga terakhir, ini programnya cukup simpel. Program ketelitian, tidak jauh beda dengan pilihan yang pertama tadi. Kita tinggal memasukkan rata-rata yang sudah diketahui tadi, lalu standar deviasinya, lalu dia akan mendeklarasikan seperti ini rumusnya. Ketelitian itu 1 dikurang standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Lalu di sini kita menggunakan dan K dan persen gitu. Karena nilai K ini adalah nilai dari variabel yang sudah ditetapkan ini. Sedangkan yang nilai ketelitian sama dengan dan persen ini adalah string atau kata-kata yang sudah kita tetapkan dan tidak akan bisa berubah. Lalu di sini seperti biasa program untuk menanyakan untuk pengulangan. Baik, setelah selesai diagram alurnya, kita masuk ke dalam CPP-nya. Di CPP-nya mungkin di sini agak sedikit berbeda dari yang sudah dipelajari. Ada penambahan yakni hashtag include CMET, sedangkan di sebelumnya tidak ada. Kenapa begitu? Karena pada program yang pada program yang kedua ini ada beberapa yang sangat membedakan, yakni dengan program pangkat dan akar. Jadi kita menggunakan hashtag include CMET, yakni kita memasukkan library CMET tadi yang sudah disediakan oleh developer. Biasa integernya variabelnya kita masukkan pilihan re, id, untuk float atau bilangan koma-komaan, p, b, v, sdt dan sebagainya. Lalu tidak lupa endlining ini agar program ini terlihat rapi, jadi kita kita enter gitu, ibarat kayak ini tuh enter. Lalu seperti biasa if pilihannya sama dengan 1, maka program ini akan dijalankan program row. Lalu jika pilihannya sama dengan 2, maka program standar deviasi akan dijalankan. Di sini ada float, SDD. Di sini masih akan masukkan data seperti biasa yang. Nah, untuk yang berbedanya ada di yang sini. Untuk bilangan berpangkat, saya menggunakan include CMET tadi. Jadi kita menggunakan pangkat yakni POW. POW yakni ini pangkat. Dengan cara pangkatnya ini yang di kiri adalah bilangan penyebutnya, yang di kanan adalah jumlah pangkatnya.
Ini kenapa 2? Karena tadi pangkatnya adalah 2. Seandainya saya ganti ini jadi 3, maka nilai dari SDI dikurang SDR tadi akan dipangkatkan dengan 3. Dan seterusnya jika kita ganti misalnya 1000 atau 10 dan sebagainya. Lalu di sini ada SDD sama dengan SQRT. SQRT yakni akar. Ibarat ini adalah tanda akar. Dan ini adalah yang ada di dalam akarnya. SDS dibagi D dikali D-1. Baik, bisa dilihat pada program ketiga tidak terlalu berbeda pada program ini yang pilihan pertama tadi. Dan untuk terakhirnya juga kita menggunakan perulangan yang re. Dan jika dijalankan akan jadi seperti ini. Seperti biasa, seandainya kita taruh angka yang lain, dia akan selalu menolak. Seandainya kita taruh angka row, yang satu misalnya row, baru dia akan masuk ke program row. Silahkan masukkan berat. Row itu rumusnya berat dibagi volume. Seandainya kita masukkan 6, lalu masukkan volume, dia volume 3, maka dia hasilnya akan 2. Jadi, lalu kita balik lagi ke home, kita masuk ke standar deviasi. Di standar deviasi, standar deviasi ini menghitung kecocokan gitu. Jadi seandainya kita data yang kita masukkan sama, misalnya kita ada 5 data, datanya itu 2 semua, standar deviasi akan 0 ya, standar deviasi akan 0. Dan pada ini akan berhubungan pada ketelitian, dan saat nilai rata-rata seandainya 5, 2 tadi, karena data yang saya masukkan 2 semua, nilai rata 2. Dan seandainya standar deviasi 0, maka nilai yang dapat adalah 100%. Dan semacamnya gitu. Seandainya kita pakai standar deviasinya 1, deviasinya ada 3 data, lalu 1, 2, 3, dia akan menghasilkan 1,15 gitu. Untuk rata-ratanya sendiri bisa, ini adalah rata-ratanya 2. Lalu jika kita gunakan ketelitian, rata-ratanya 2, standar deviasinya 1,15. Hasilnya 42,5% ketelitiannya. Seperti itu. Dan jika kita tidak ingin mengulanginya lagi, kita jangan tekan 0. Tekan yang lain, bisa A, bisa Q, bisa yang mana, bisa terserah. Program itu akan segera terhenti. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.